Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Santi Aryani, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Muara Enim dari SD Negeri 1, Lawang Kidul. Dalam pendidikan guru penggerak, saya dibersamai oleh Bapak Sunar sebagai fasilitator dan Bapak Emberang Udin sebagai pengajar praktik. Kegiatan wawancara. Dalam kegiatan wawancara berisi tentang bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan yang dipandu oleh 8 pertanyaan pemantik dari calon guru penggerak. Dalam kegiatan wawancara ini, saya mewawancarai 2 orang kepala sekolah. Wawancara yang pertama, saya mewawancarai Bapak Tri Istanto, SPD JAS, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Lawang Kidul, yang mana lokasi SD Negeri 2 Lawang Kidul ini terletak bersebelahan dengan SD Negeri 1 Lawang Kidul, tempat di mana saya bertugas. Berikut hasil wawancara saya bersama Bapak Tri Istianto, SPD JAS, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Lawang Kidul. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tri kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya Pak Tri, sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk bisa diwawancarai oleh saya. Dalam kesempatan ini Pak Tri, saya mewawancarai Bapak terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, tugas pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak Tri, Bapak sebagai kepala sekolah. Nanti di sini Pak Tri ya ada 8 pertanyaan yang sudah saya siapkan Pak ya. Jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana pengalaman Pak Tri selama menjadi kepala sekolah ketika mengambil keputusan yang ada di sekolah ini Pak Tri ya. Apakah Bapak sudah lama Pak menjadi kepala sekolah di sini? Saya menjadi PLT dari bulan November. Oh iya. 8 bulan. Yang pasti sudah banyak permasalahan yang sudah Pak Tri tangani Pak ya. Ya, ini ada 8 pertanyaan pemandu Pak Tri ya. Bisa kita mulai Pak sekarang? Iya, silakan. Yang pertama Pak Tri, selama ini bagaimana Pak Tri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebagai dilema etika atau rujukan moral Pak Tri? Pertanyaan pertama ya. Saya mengamati permasalahan tersebut. Apa yang terjadi dalam hal tersebut permasalahannya, kemudian mengumpulkan informasi dari berbagai sumber secara faktual ataupun faktanya, ya, kemudian menentukan keputusan apa yang bisa kita sampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini tentang kedinasan untuk pembelajaran dan dunia pendidikan. Oh iya, berarti dikasih dulu Pak ya masalahnya Pak ya. Ya, pertanyaan yang kedua Pak ya, selama ini bagaimana Pak Tri menjalankan mengambil keputusan di lingkungan sekolah Pak Tri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan ini Pak ya, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan tersebut, saya biasanya selalu bersinggungan dengan teman atau guru sejawat, dan yang paling penting yang selama saya alami, saya pegang guru senior ya, karena di atas saya masih ada guru senior, teman sejawat tersebut sebagai teman untuk sharing pengambilan keputusan ya. Saya menjalin komunikasi dengan seluruh rekan-rekan guru dan memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar yang harus dipahami dan atau mudah dipahami, karena segala sesuatu pasti ada alasan dibalik suatu kejadian. Oh iya, Pak Tri selalu melakukan kolaborasi dengan guru-guru senior ya Pak Tri ya. Pertanyaan yang ketiga Pak Tri, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Yang pertama, saya pastinya harus mencari informasi terlebih dahulu, kemudian terjun langsung ke lapangan, apa saja yang kita amati, latar belakangnya apa terjadi masalah tersebut, kemudian mewawancari langsung pihak-pihak yang terkait ya. Kemudian setelah itu menganalisis
untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang terbaik. Oke Pak Tri, jadi observasi Pak ya ke lapangan Pak ya. Oke, pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas pada permasalahan di sini, kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu harus efektif apabila dilakukan dengan spontanitas tergantung dari objek permasalahan yang di lapangan. Kemudian obrolan dengan tim manajemen sekolah, dengan staf sekolah, teman sejawat, jajaran wakil kepala sekolah, guru-guru senior, dan itu tadi kolaborasi tadi, mendengar dari pendapat-pendapat supaya ada untuk kepentingan dan keputusan bersama. Oh, baik Pak. Ya. Berarti perlu ditelaah dan kolaborasi lagi ya Pak ya dalam mengambil keputusan. Ya, untuk yang kelima Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak Tri dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas tantangannya kalau di sekolah ini ya tadi harus kita tanggung dalam ini saya sebagai pimpinan, tapi intinya semua ujungnya adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan dunia pendidikan. Ya, jadi disitulah harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan kita tersebut yang terkait dengan tujuan dari dunia pendidikan ini. Dengan kata lain keberpihakan kepada murid ya Pak ya. Iya. Oke. Yang selanjutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Atau bisa dikatakan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam bentuk prosedur? Kira-kira seperti apa Pak? Kalau di saya pribadi, saya menyelesaikan masalah dengan secara taktis karena saya terbiasa di lapangan. Ya apa yang harus kita selesaikan, segera selesaikan. Kalaupun belum bisa selesaikan, masih berhubungan guru senior. Tapi yang jelas setiap minggu saya berprogram untuk setiap ada masalah harus selesai di hari itu juga, di minggu ini juga. Oh ya, jadi Pak ya ada dua kemungkinan Pak ya. Yang pertama langsung dicari permasalahan langsung diselesaikan. Yang kedua memang ada sudah program yang setiap minggu ya Pak ya. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang jelas seluruhnya yang saya pegang adalah jajaran guru-guru senior, wakil kepala sekolah, dan jangan lupa seluruh kita itu adalah staf dan dewan guru adalah mitra kerja kita ya. Untuk kepentingan untuk murid, untuk tujuan pendidikan di sekolah kita ini. Ya, jadi yang membantu itu memang seluruh warga sekolah Pak ya, seperti wakil kepala sekolah, guru-guru Pak ya, semuanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya Pak ya, mengambil keputusan. Oke Pak Tri, yang terakhir Pak Tri, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam beberapa kasus yang menjadi pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran yang saya petik adalah dalam seiring berjalannya waktu, saya termasuk baru memimpin, kemudian dengan sekolah yang sekompleks ini, berbagai macam karakter dari anak, dari pendidikan dan karakter orang tuanya. Kemudian yang paling jelas adalah yang harus kita pahami, saya tidak harus dipahami oleh seluruh guru ataupun murid, tapi yang saya harus memahami mereka semua, yang harus memahami guru, memahami murid. Yang paling penting adalah itulah pengalaman yang berharga, adalah guru terbaik. Disitulah kita titiknya adalah ketika kita mau belajar, disitulah kita akan menemukan suatu solusi, suatu hal yang baik dalam proses pembelajaran ini. Oke, luar biasa Pak, bijaksana sekali. Jadi kita harus belajar terus Pak ya. Terus yang terpenting belajar memahami orang lain Pak ya. Dengan adanya wawancara ini Pak, bukan saja sebagai tugas sebagai calon guru penggerak, namun juga saya mendapatkan suatu pengalaman dari Bapak. Yang pertama yaitu tadi pengalaman-pengalaman Pak Tri dalam mengambil keputusan. Semoga itu bisa menjadi referensi saya di dalam mengambil keputusan. Terima kasih untuk waktunya Pak Tri.
Cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan wawancara yang kedua. Dalam kesempatan wawancara yang kedua ini, saya mewawancarai Bapak Sarnubi SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lawang Kidul sekaligus atasan atau pimpinan di mana tempat saya bekerja. Berikut hasil wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Pak ya. Sebelumnya Pak, saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah Bapak sediakan dalam proses wawancara ini Pak ya. Pada kesempatan ini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya Pak dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim pada modul 3.1 tentang mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Nanti dalam wawancara ini Pak, kami memiliki 8 pertanyaan yang sudah kami persiapkan Pak ya. Jadi di sini saya ingin tahu Pak, bagaimana pengalaman-pengalaman yang Bapak alami selama Bapak mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin begitu Pak. Bisa kita mulai ya Pak ya? Ya, bisa. Oke, baik Pak. Yang pertama Pak, yang saya ingin sampaikan, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh, dalam mengambil kasus itu, saya mengamati terlebih dahulu suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian kan mengumpulkan data-data yang akurat sehingga kita dapat memutuskan suatu keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke Pak, begitu ya Pak. Ini yang kedua Pak ya, selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dihadapkan dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan ke semua pada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, terutama wakil kepala sekolah. Kemudian kita memahami apa kasus-kasus yang sedang dialami. Oleh karena itu, ada alasan dibalik kejadian itu, makanya kita harus memutuskan secermat mungkin. Oke, berarti dengan cara berkolaborasi Pak ya, dengan mengidentifikasi masalah itu Pak. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Dalam mengambil keputusan, saya pertama kali akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang langsung ke tempat permasalahan atau turun langsung di lapangan dan mewawancarai berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisa untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oh, jadi Bapak terlebih dahulu melakukan observasi Pak ya, baru mengadakan identifikasi. Baik Pak, hal-hal apa saja Pak ini yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan masalah dilema etika, kita harus mengambil keputusan seefektif mungkin, jangan ditunda-tunda, dan kemudian kita mencari tahu atau mengobrol kepada yang bermasalah sehingga kita dapat melaksanakan keputusan itu atau mengambil keputusan dengan baik. Oke, baik Pak. Yang kelima Pak ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak yang ada ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan apabila ada suatu pihak yang kurang bisa menerima keputusan itu, maka kita yakinkan dan melibatkan orang lain untuk mendengarkan dan mengambil keputusan dengan baik. Oke, baik. Jadi tantangannya Pak ya, ketika seseorang itu kurang bisa menerima keputusan Pak ya. Ya baik Pak, pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus tersebut? Kita dalam penyelesaian dilema etika
etika itu tidak ada jadwal yang tertentu. Pokoknya harus diselesaikan dengan baik, sebisa mungkin dan secepat mungkin, karena penyelesaian masalah itu tidak boleh kita tunda-tunda. Oh baik Pak, ketika ada kasus Pak ya harus dilaksanakan segera Pak ya penyelesaian keputusannya. Oke baik Bapak. Pertanyaan yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus di dunia etika Pak? Jadi yang membantu saya dalam mengambil keputusan atau memudahkan saya itu berasal dukungan dari wakil kepala sekolah dan dewan guru. Jadi kita berdiskusi untuk mengambil keputusan supaya tidak ada yang diberatkan. Oke, berarti kesepakatan yang dibantu oleh wakil kepala sekolah dan dewan guru Pak ya. Baik Pak. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini Pak? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi dengan adanya sering kita mendapatkan menyelesaikan kasus, berarti kita sudah mampu untuk mengayomi peserta didik dan guru. Iya benar Pak. Berarti Pak memang benar kalau nyatanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik Ya. Dan pengambilan keputusan ini merupakan keterampilan Pak ya. Semakin sering kita lakukan akan semakin banyak ilmunya. Oke Bapak, dari wawancara ini saya bukan saja mendapatkan penyelesaian tugas-tugas saya, namun saya mendapatkan pengalaman yaitu yang berasal dari Bapak, sehingga pengalaman Bapak akan saya jadikan referensi ke depan untuk saya dalam menyelesaikan kasus-kasus permasalahan Pak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai pemangku pengambil keputusan, seringkali kita dihadapkan dengan kepentingan yang saling bersinggungan. Pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil keputusan. Namun yang terpenting dari sebuah keputusan adalah bagaimana kita menjunjung tinggi nilai kebajikan dan keberpihakan kepada murid. Dalam petikan, gunakan keberanianmu untuk keputusan-keputusan yang adil. Dan jangan lupa gunakan nuranimu untuk melihat sisi kemanusiaan. Semoga keputusan yang kita ambil saat ini akan menjadi guru terbaik bagi kita, sehingga kelak kita adalah pemimpin yang siap menemukan keputusan yang adil dan bijaksana di waktu yang akan datang. Santi Aryani. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Salam dan bahagia untuk guru hebat Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.